Pada akhir tahun 2019, dunia digemparkan dengan ditemukannya virus yang ada di Wuhan, China. Virus tersebut dinamakan novel coronavirus, yang kemudian pada 11 Februari 2020, WHO mengumumkan nama baru yaitu coronavirus disease atau COVID-19. Virus ini dapat ditularkan dari manusia ke manusia dan telah menyebar secara luas di China dan lebih dari 190 negara, termasuk di Indonesia. Pada Maret 2020, WHO mengumumkan COVID-19 sebagai pandemi global. Penularan virus yang cepat hingga saat ini membuat 100 juta lebih orang terinfeksi di dunia. Coronavirus sendiri adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan sampai berat. COVID-19 memiliki tanda dan gejala umum infeksi antara lain gejala gangguan pernafasan seperti demam, batuk, dan sesak nafas. Sebagian orang hanya mengalami gejala ringan, namun pada kasus-kasus tertentu, virus tersebut dapat menyebabkan pneumonia dan kesulitan bernafas yang dapat berakibat fatal. Pandemi ini menjadi perhatian khusus bagi seluruh dunia. Hampir semua negara terjangkit COVID-19 ini. Setiap negara sama-sama berupaya untuk mencegah dan menghilangkan virus ini termasuk di Indonesia. Masyarakat dituntut untuk selalu mentaati protokol kesehatan dan menaati peraturan atau kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. COVID-19 berdampak di berbagai bidang kehidupan, seperti dalam perekonomian banyak masyarakat yang penghasilannya menurun bahkan sampai kehilangan pekerjaannya, dan COVID-19 juga berdampak pada bidang pendidikan. Pada 14 Maret 2020, Indonesia menetapkan wabah COVID-19 sebagai bencana nasional. Untuk mengatasi dampak wabah tersebut, saya telah memutuskan dalam rapat kabinet bahwa opsi yang kita pilih adalah pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Sesuai undang-undang, PSBB ini ditetapkan oleh Menteri Kesehatan yang berkoordinasi dengan Kepala Gugus Tugas COVID-19 dan Kepala Daerah. Berdasarkan keputusan tersebut, pemerintah mulai menerapkan lockdown guna menekan penyebaran virus COVID-19. Segala kegiatan tidak boleh dilakukan tatap muka secara langsung, baik pekerjaan, hobi, hingga pendidikan. Aktivitas sehari-hari yang biasa dilakukan secara langsung, kini hanya dapat dilakukan secara virtual dari rumah masing-masing. Para pelajar yang biasanya belajar dan berinteraksi aktif bersama temannya di sekolah, sekarang harus berada di depan layar untuk mengikuti pelajaran selama berjam-jam. Keadaan ini memang berat bagi seluruh kalangan, tetapi partisipasi kita bersama juga diperlukan untuk melewati bencana yang sedang melanda saat ini. Adaptation. Menurut Mauna tahun 2016, adaptation atau adaptasi yang dimaksud person adalah keadaan di mana suatu sistem sudah menemukan cara untuk mengatasi permasalahan yang terjadi. Sangat wajar jika sistem ini mengalami perubahan-perubahan agar masalah segera terselesaikan. Adaptasi ini dilakukan oleh institusi-institusi terkait untuk mencapai perubahan. Pada kasus perubahan sekolah menjadi sekolah online, awalnya sekolah di Indonesia melakukan kegiatan belajar secara tatap muka. Seluruh kegiatan dilakukan di sekolah. Guru dan murid dapat bertemu secara langsung untuk menjalankan perannya. Guru sebagai pemberi ilmu, sedangkan para pelajar sebagai penerimanya. Sekolah mempunyai kewajiban bagaimana caranya agar hak para murid ini terpenuhi. Pada mulanya, usaha sekolah diawali dengan persiapan guru dan silabus hingga pembangunan fasilitas fisik yang dapat dirasakan oleh muridnya. Ketika pandemi terjadi, yang terjadi adalah sekolah dilarang keras untuk melakukan kegiatan belajar mengajar di sekolah secara langsung. Di awal pandemi, semua merasa kaget dengan perubahan seketika ini. Ada banyak ketidaksiapan dari semua pihak. Pembelajaran menjadi kurang maksimal. Kemudian,
Sekolah dan murid dituntut untuk bisa merubah kegiatan mereka. Semua kegiatan dilakukan secara online. Secara menyeluruh melakukan adaptasi dengan mengganti media belajar mereka menggunakan teknologi yang tersedia. Guru tidak lagi menjelaskan secara langsung di dalam kelas, tetapi menggunakan media Zoom, Google Meet, dan semacamnya. Murid juga harus menyesuaikan diri agar dapat mengikuti pelajaran dan mempertahankan nilai mereka. Dapat terlihat jika adaptasi akan gagal apabila yang melakukan hanya satu pihak. Adaptasi harus dilakukan oleh semua pihak agar tujuannya dapat tercapai. Selanjutnya yaitu goal attainment atau pencapaian tujuan. Dalam sebuah sistem perlu memiliki tujuan dan harus berusaha untuk mencapai tujuan yang sudah disusun sebelumnya. Tujuan yang telah ditetapkan harus menyangkut kepentingan masyarakat dan bukan kepentingan personal maupun kelompok. Dalam kasus COVID-19 yang berdampak di bidang pendidikan, perlu adanya tujuan bersama untuk mengurangi kasus COVID-19 di Indonesia dengan mengikuti kebijakan dari pemerintah serta patuh terhadap protokol kesehatan, yaitu menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Dengan melakukan hal tersebut menandakan bahwa kita memiliki kesadaran untuk mencapai tujuan bersama yang ingin dicapai. Jika kasus COVID-19 dapat menurun, maka pendidikan di Indonesia dapat kembali seperti dulu yang dilakukan secara tatap muka langsung. Selanjutnya adalah integrasi. Sistem integrasi pada hakikatnya memperhatikan dan mengatur hubungan antara bagian-bagian yang menjadi komponennya, termasuk hubungan ketiga imperatif fungsional lainnya, yaitu adaptation, goal attainment, latency. jika dilihat dari fenomena pandemi COVID-19 di Indonesia, pihak yang berperan mengatur serta mengawasi sistem, khususnya sistem perubahan gaya pembelajaran menjadi daring, adalah Menteri Pendidikan. Menteri Pendidikan di sini tentu saja melakukan komunikasi dengan Menteri Kesehatan dan Satgas yang bertanggung jawab terkait COVID-19 dalam penentuan peraturan pendidikan yang akan diterapkan. Sosialisasi terkait pola hidup sehat dan protokol kesehatan bagi semua pihak sangat penting untuk menekan penyebaran virus COVID-19 ini. Kesadaran individu mendukung terciptanya keberhasilan kebijakan dari pemerintah. Latensi. Menurut Maunah tahun 2016, atau pemeliharaan pola berarti sistem akan melakukan sesuatu secara terus-menerus. Pengulangan ini dilakukan dengan diiringi perbaikan proses melengkapi agar dapat lebih sesuai. Pola interaksi perlu terus dilakukan agar sistem berhasil mempertahankan keduanya atau bahkan memperbaiki keadaan. Jika sistem berhasil mempertahankan pola yang berlaku, ancaman yang ada akan perlahan mengecil dan akhirnya dapat terselesaikan. Yang dimaksud latensi dari judul yang kami bahas adalah mempertahankan kebijakan yang telah ditetapkan jika dinilai kebijakan tersebut berhasil. Pemberlakuan kebijakan sekolah online dilakukan jika kasus COVID-19 masih tinggi dan dikhawatirkan akan naik jika sekolah dibuka. Selama pandemi, sekolah online dilakukan seiring dengan media belajar yang turut berkembang. Misalnya saja, adanya pelatihan dari sekolah kepada guru bagaimana metode yang tepat agar murid dapat tetap belajar secara maksimal. Kemudian, hal ini didukung dengan murid yang mulai terbiasa melakukan pembelajaran secara online dan mereka melakukannya dengan lebih maksimal melalui tambahan belajar mandiri.